Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Langsung aja ya Pak ya, karena tadi waktunya kultum. Apa itu kultum Pak? Kuliah 7 menit, bukan kuliah tunggu makan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, tentunya wabil khusus kepengurusan daripada DKM Masjid apa nih? Baitul Mukmin, yang mana tadi diwakili oleh Bapak Ustadz Abimanyu, Bapak Ustadz Abimanyu. Berarti anaknya Arjuna ya. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Tentunya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru saya, orang tua saya, yang segenap rasa ta'zim mahabbah, ta'ziman wa takliman saya haturkan kepada beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Gufron MAG. Mata'anallahu bituli hayati. Untuk kita doain semoga beliau senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, bisa nambah lagi rezekinya yang banyak, bila perlu bisa nambah lagi istrinya ya Pak Kiai. Amin. Iya. Ya. Kiai mah istrinya jangan satu, berbanyak ya. Doain nambah istri ya. Amin. Biar jadi contoh buat saya, maksudnya yang muda. Nah, iya kita nggak enak kalau duluin guru, betul nggak? Iya, guru dulu contohin, ntar kita belakangnya yang muda mah sulah daftarnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pula guru saya pula, orang tua saya, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Jabar. Mata'anallahu bituli hayatih. Semoga beliau juga senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat dan juga panjang umur, bisa berangkat lagi ke Mekah dan ngajak kita semua ya. Iya, ke Mekah aja tidak rumah, ngajak kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pula, yaitu sesepuh saya juga, Bapak Haji Sugiyarto SE. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat dan juga panjang umur, istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa moderator kita ya, apa itu MC, itu Bapak Ustadz Mujahid. Semoga beliau juga senantiasa memberikan nikmat sehat walafiat dan juga panjang umur. Tak lupa para jamaah, para asatid, para imam-imam sholat rawatib, para kiai, para haji, bunda semuanya ya. Ya kalau agak disetop lah, kagak kelar-kelar saya ini absen. Ujung-ujungnya kagak ceramah, udah 7 menit, tengah absen aja udah. Ya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan yang penuh kasih sayang, pandangan yang penuh dengan kelembutan, dan Allah tentunya merahmati kita dan juga Allah ridho kepada kita di dini wa dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin ya rabbi. Mustafa balik maqam
dapat berjumpa sekaligus berkumpul bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW. Kita juga diakui dan juga mendapatkan pengakuan sebagai bagian daripada umatnya beliau dan mendapatkan pertolongan berupa syafaatul ujmah, dan kelak kita dikumpulkan kembali di dalam syurga tentunya dengan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dikit aja dah ya Pak ya, karena kita masih dalam bulan Rajab, jadi ngebahas Rajab aja dah. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang mulia yang menjadi sejarah bagi kita umat Islam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Isra wal Mi'raj itu adalah sesuatu yang usul yang harus sepakat di antara para alim ulama madhab menerima kejadian tersebut sebagai sesuatu yang benar ya. Adapun kalau masalah furu'nya seperti misalkan ketika Isra Mi'raj itu Nabi ru'yatullah itu memandang Allah itu secara langsung apa enggak, kan begitu tuh. Itu maksudnya ke masalah furu'iyah. Kalau secara usulnya harus sepakat menerima kebenaran Isra wal Mi'raj, walaupun dalam tragedi Isra wal Mi'raj ini kita harus yakini itu terjadi hanya satu kali. Begitu ya Pak ya. Jadi Nabi itu Isra wal Mi'raj hanya satu kali. Seperti yang sudah biasa kita dengar dari para qori, surat Al-Isra ayat 1 ya, kan dalilnya kita kupas sekarang secara tafsir. Banyak asadid nih di sini nih ya. Jadi ngebahas kita dikit dah. Subhana ini kalimat tasbih. Allah membuka kalimat tersebut dengan kalimat subhana, tasbih. Yang mana kalau tasbih ini kalau kita tasrifkan sabbaha yusabbihu tasbihan, ikut daripada wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Para alim ulama mufassirin menafsirkan kalimat subhana ini bimakna ta'ajub. Apa itu ta'ajub? Kekaguman ya, kekaguman. Terus juga bimakna tanzih, artinya apa? Mensucikan Allah. Tanzihullah min kulli su'in, mensucikan Allah dari segala yang buruk. Kemudian bimana bara'ah, al-bara'atu lillah min kulli naqsin. Apa artinya? Yaitu membebaskan Allah dari segala kekurangan. Sebenarnya nggak pakai kalimat subhana gitu udah cukup ya, nggak usah pakai kalimat subhana juga, sebenarnya udah cukup. Karena apa? Itu supaya tambah kita ya yakin. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, kalimatnya bi'abdihi. Asra alladzi asra bi'abdihi. Alladzi asra artinya yang menjalankan. Jadi Nabi itu Isra wal Mi'raj bukan dengan kekuatan Nabi, tapi diperjalankan dengan pertolongan ya Allah. Bi'abdihi. Kalimat bi'abdihi ini asalnya kan kudunya kan abdun ya Pak, hamba. Kalimat hamba ini Pak abdun, berarti Nabi itu Isra wal Mi'raj itu komplit, sempurna, baik secara jasad maupun juga ruh. Ya, kalau pakai kalimat abdun. Kenapa jadi bi'abdihi? Karena ada kalimat jar huruf ba, jadi dimajrurkan bi'abdihi. Ya, telah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya, apa lagi kalimatnya? Lailan, jorok makan. Itu ada tanwin. Tanwinnya itu isim nakiroh. Ada isim nakiroh, ada isim ma'rifat. Jadi kalau lailan berarti enggak semalaman pun Pak, enggak. Hanya sesaat. Jadi bisa 1 jam, bisa 2 jam, gitu. Enggak satu malam penuh, enggak. Kalau satu malam penuh, bi'abdihil laila,
harusnya begitu, pakai isi ma'rifat. Tapi Allah lailan, berarti perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha itu hanya sebagian sedikit daripada sebagian malam. Nabi mengendarai apa ketika perjalanan Isra wal Mi'raj dengan buraq, yang mana buraq ini kecepatannya melebihi daripada cahaya. Kalau kita kaji dengan ilmu sains, kecepatan cahaya itu Pak, kecepatannya 300.000 km per jam. Satu kali kecepatan cahaya itu 300.000 km per jam. Yang mana kecepatan satu kali kecepatan cahaya itu bisa mengitari bumi sebanyak 8 sampai 9 kali. Nah, buraq itu lebih cepat daripada cahaya. Kalau kita hujan petir, kan suka ada tuh petir sama geledek, ya Pak ya. Itu kilatnya dulu apa suara gemuruhnya dulu apa bareng Pak? Kilatnya dulu ya. Berarti lebih cepat tuh dari kecepatan suara. Itu ya. Nah, buraq cepatnya lebih daripada cahaya Pak. Bayangkan, petir yang kita lihat itu kalau nembus ke bumi itu nggak ada 1 detik, nggak ada 1 detik Pak. Tidak ada 1 detik kecepatan kilat itu menembus bumi, tidak ada 1 detik, cepat banget. Nah, buraq kecepatannya lebih daripada cahaya. Sekarang saya ingin membenarkan tentang pemahaman banyak orang yang mengatakan nih, buraq itu bentuknya kayak kuda, punya ekor, ada sayapnya, kepalanya kepala bidadari. Pernah dengar kayak gitu nggak Pak? Ada yang begitu? Ya, bahkan sampai kalau orang dulu mah sampai ada tuh posternya ya. Bukan Pak, buraq nggak kayak gitu. Buraq itu lebih kecil. Dia memang hewan, jenisnya jenis hewan, tapi hewan surga. Bentuknya lebih kecil dari beagle. Beagle itu anak kuda. Lebih tinggi daripada keledai. Ya, kalau naik, buraq itu kalau naik nih, itu kaki belakangnya memanjang dengan sendirinya. Kalau turun, kaki depannya yang memanjang dengan sendirinya. Itu buraq. Terus kemudian masalah, pernah nggak Pak dengar? Nabi itu sebelum Isra wal Mi'raj itu kan dadanya dibelah ya Pak. Dadanya dibelah. Ya. Menurut sejarah 4 kali Nabi dibelah dadanya. Terakhir ketika sebelum Isra wal Mi'raj. Ini kadang-kadang ada kekeliruan. Kekeliruannya bagaimana? Kita memahami Nabi itu dibelah, berarti dibersihkan hatinya dari kotoran. Ya, dibersihkan hatinya dari kotoran. Enggak ada kotoran dari Nabi Pak, enggak ada. Semua apa-apa yang ada dalam diri Nabi semuanya suci. Beda sama kita. Ya, Nabi itu basyarun la kal basyar. Jadi ibaratnya contoh analogikanya begini. Kayak kita wudhu, masih suci nih, belum batal. Wudhu lagi boleh nggak? Boleh ya. Tajdidul wudhu. Kayak gitu tuh. Nabi itu hatinya suci, dibersihkan. Bukan berarti ada kotoran, tapi membersihkan, mensucikan yang sudah suci. Beda sama kita. Nabi mah air kencingnya aja suci Pak. Nabi air seninya, air kencingnya suci. Khusus buat Nabi, bukan buat kita, bukan. Buat Nabi. Darah Nabi, jangankan darah bersihnya, darah bekam itu kan darah kotoran, Pak Ustadz ya. Ya, darah kan kalau dalam pikirnya itu najis tuh, ya. Darahnya Nabi bukan darah bersihnya, darah habis bekam, darah kotornya itu pernah diminum sama sahabat. Apa kata Nabi? Jasad haram dari api neraka. Tuh, ya. Jadi istilahnya pembelahan dada itu salah satu hikmahnya bukan berarti ada kotoran di hati Nabi, bukan. Salah satu hikmahnya buat kesehatan Pak. Zaman itu nggak ada tuh metode kesehatan dengan cara membedah, nggak ada. Jadi kedokteran itu dari situ tuh ilmunya. Kalau dikaji, wah, masya Allah tuh. Ya. Terus yang terakhir adalah
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya ciptaan Allah yang pernah secara langsung berjumpa dengan Allah, baik itu secara jasad maupun juga ruh. Khususan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa minta ketemu sama Allah di mana? Di Gunung Tursina ya Pak ya. Ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu. Engkau tidak akan sanggup ya Musa. Itu yang gunung itu sampai bergetar ya kalau di Al-Quran tuh ya Pak. Kalau dalam kitab Syafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali dijelasin, wahai Musa, sesungguhnya antara diriku dengan hambaku ada 70.000 hijab, 70.000 penghalang. Dari setiap satu penghalang tersebut ada 70.000 lapisan. Dari setiap lapisan ada 70.000 tahapan. Jadi kalau tahapan yang menjadi lapisan penghijabnya Allah itu terdiri dari air, gemuruh, dan juga api, dan juga angin. Kalau dalam sejarah riwayatnya kitab Syafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, ketahuilah wahai Musa, hijabku tidak akan aku buka kecuali hanya untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bisa ketemu sama Allah, tapi bukan secara jasad, secara spiritual, ruhani. Mi'raj kita bisa mi'raj kayak Nabi, tapi mi'rajnya mi'rajul shol di dalam sholat. Kalau kita yang nyambung wusul dengan Allah ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita habis ini langsung makan ya. Ada makanannya Pak? Ada makanan ada. Oh siap dong ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia rahmat, kasih sayang, dan juga ridhonya kepada kita semuanya, dan kita pulang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum bi rahmatillahi ta'ala bil khair billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal 'ainah wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.